Untuk bahannya yaitu secukupnya aja kulit pangsit. Di sini kita mau bikin tempatnya dulu ya guys. Jadi kulit pangsitnya ini kita akan gunting bagi menjadi dua. Nah, jadi seperti ini setelah digunting, kemudian siapkan bahan perekat. Bahan perekatnya itu cuma air putih secukupnya aja. Kemudian lanjut kita akan bentuk kulit pangsitnya dulu. Jadi seperti ini, kita akan lipat di bagian kiri dan kanan. Kemudian kita akan rekatkan menggunakan air. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya guys, mudah banget. Semoga bisa dipahami tutorial aku. Nah, kita akan lakukan hal yang sama sampai semua kulit pangsitnya habis. Setelah kulit pangsitnya kita bentuk semuanya menjadi segitiga, selanjutnya kita akan goreng. Dan untuk menggorengnya di sini aku memakai sendok. Jangan lupa sendoknya itu yang ada gagangnya seperti ini. Ini bertujuan agar pada saat menggoreng kulit pangsit tangan kita nggak kepanasan. Jadi caranya kita masukkan sendoknya ke kulit pangsit. Nah, jadi kayak gini guys. Kemudian kita lanjut akan goreng. Untuk menggoreng kulit pangsit ini cukup menggunakan api cenderung kecil aja agar nggak mudah gosong. Setelah satu sisinya ini sudah mengeras, kemudian lanjut kita akan balik. Untuk sendoknya ini tetap di posisi awal ya guys, jadi di tengah-tengah kayak gitu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Tuh. Oke, semoga bisa dipahami tutorial aku kali ini. Lakukan hal yang sama sampai kulit pangsitnya habis. Nah, inilah kulit pangsit yang sudah selesai aku goreng semuanya. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Kita langsung aja ke bahan berikutnya. Dan sudah aku siapkan kentang yang sudah dikupas, kemudian sudah aku rendam. Kemudian lanjut kita akan potong kentangnya. Dan untuk potongnya sendiri kita akan potong memanjang. Jangan terlalu tebal, jangan juga terlalu tipis ya guys. Jadi bisa disesuaikan dengan selera. Dan di sini aku potong kurang lebih 1 cm aja. Setelah kentangnya selesai kita potong semuanya, kemudian lanjut kita akan rendam kembali dengan air yang baru. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh aja garam. Untuk bahan selanjutnya sebanyak 250 gram tepung terigu, tambahkan dengan 50 gram tepung maizena, 1 saset kaldu ayam, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh penyedap rasa. Kemudian terakhir kita akan tambahkan dengan 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian kita akan aduk agar semua bahan keringnya ini tercampur dengan merata. Selanjutnya kita akan ambil 1 buah mangkuk. Kemudian kita akan ambil bahan keringnya ini kurang lebih 6 sendok makan atau sesuai dengan selera aja. Kemudian tambahkan dengan 1/4 sendok teh bawang putih bubuk. Kalau nggak ada bisa digantikan dengan 1 siung bawang putih yang dihaluskan. Kemudian tambahkan dengan air secukupnya aja sambil terus diaduk. Jadi untuk adonan basahnya ini jangan terlalu encer ataupun jangan terlalu kental, jadi sedang aja. Setelah itu barulah masukkan kentang yang tadi sudah kita rendam dan ini sudah aku tiriskan ya guys. Kemudian akan kita campur dengan merata dan akan kita diamkan kurang lebih 15-30 menit. Nah, kira-kira udah 30 menit berlalu. Kemudian untuk adonan keringnya akan aku pindahkan ke sebuah wadah. Kemudian kita akan masukkan kentang yang tadi udah kita marinasi dan di sini kita akan masukkan satu persatu. Kita masukkan kentang secukupnya aja ke adonan kering, kemudian lanjut kita akan goncangkan. Setelah itu kita buka tutupnya, selanjutnya kita tambahkan lagi kentang yang lainnya.
Kemudian setelah itu kita akan tutup kembali dan kita goncangkan lagi. Jadi mudah banget ya guys untuk membuat kentang goreng secara praktis dan mudah. Dan ini langsung kita goreng ya guys. Sudah aku siapkan teflon, kemudian secukupnya aja minyak sayur. Kalau minyaknya udah panas, kita akan masukkan kentang yang tadi sudah kita campur menggunakan tepung kering. Kemudian lanjut kita akan goreng menggunakan api cenderung kecil aja. Jangan lupa untuk dibolak-balik agar matang dengan merata. Kalau kentangnya udah berubah warna menjadi kuning kecoklatan, tandanya udah mateng, kemudian kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan goreng kentang yang lainnya sampai selesai. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takarannya sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi ya, jadi silakan kalian cek di sana. Nah ini kentangnya udah aku goreng semuanya guys. Selanjutnya untuk kulit pangsitnya sudah aku tambahkan dengan garnish daun selada. Kemudian setelah itu kita akan masukkan kentang goreng ke kulit pangsit. Untuk satu kulit pangsit ini akan aku isi 5-6 pieces kentang goreng, atau bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah inilah hasilnya guys, sudah aku kemas. Gimana? Untuk tampilannya bener-bener unik. Bikinnya juga gampang banget, dari bahan yang ekonomis jadi cemilan secantik dan seunik ini. Bisa ditambahkan dengan saus pedas dan juga mayones, ini makin mantap rasanya. Seperti ini tampilannya setelah dikasih saus dan juga mayones, makin unik. Dan aku mau cobain gimana rasanya. Untuk rasanya bener-bener enak, bumbunya meresap banget pada kentang. Dikasih cocolan mayones dan juga saus pedas, ini makin mantap. Recommended banget untuk ide jualan kalian, cukup mangkal depan sekolah ataupun di pinggir jalan, dijamin laris manis. Oke, kita langsung aja ke bahannya ya guys. Dan di sini sudah aku siapkan 2 papan tempe ukuran sedang. Kemudian untuk tempenya ini kita akan potong dadu. Setelah semua tempe selesai kita potong dadu, kemudian kita akan sisihkan. Kita ke bahan selanjutnya. Sudah aku siapkan 1 buah mangkuk, kemudian tuangkan kurang lebih 250 gram tepung terigu. Tambahkan dengan 100 gram tepung tapioka. Tambahkan dengan 1 sendok teh bawang putih bubuk, kalau nggak ada bisa digantikan dengan 4 siung bawang putih yang dihaluskan. 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Untuk seasoningnya tambahkan dengan 2 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan 1,5 sendok teh garam. Kemudian tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh soda kue. Setelah itu tambahkan dengan secukupnya aja air, tambahkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Dan total penggunaan air yaitu sebanyak 100 ml agar enggak terlalu encer. Aduk agar semua bahan tercampur dengan merata, barulah setelah itu masukkan tempe yang tadi udah kita potong dadu. Kemudian setelah itu kita akan marinasi kurang lebih 30 menit. Siapkan secukupnya aja tepung panir, dan ini tempenya sudah aku marinasi kurang lebih 30 menit. Kemudian kita akan balurkan menggunakan tepung panir, jadi caranya cukup simpel banget.
Ambil beberapa tempe dari adonan, kemudian selanjutnya kita akan masukkan ke tepung panir, kemudian kita akan baluri. Jadi caranya seperti ini ya guys, cukup perhatikan pada video. Jangan lupa sambil ditekan-tekan sedikit agar tepung panirnya itu menempel dengan sempurna. Nah inilah hasilnya guys, tempe yang sudah dibaluri dengan tepung panir. Kita lanjut akan goreng sambil aku mau baluri yang lainnya. Siapkan penggorengan dan secukupnya aja minyak sayur, dan kalau minyaknya udah panas lanjut kita akan goreng. Masukkan satu persatu tempe yang tadi sudah kita baluri menggunakan tepung panir, dan lanjut kita akan goreng menggunakan api cenderung kecil aja. Jangan lupa sambil dibolak-balik ya guys agar matang dengan merata dan gak gosong. Dan kalau udah berubah warna menjadi kuning kecoklatan seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Jangan lupa sebelum menggoreng yang lainnya, itu minyaknya kita bersihkan dulu ya guys menggunakan saringan seperti ini. Kemudian lanjut kita akan goreng yang lainnya sampai selesai. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran bumbunya, sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi ya, jadi silahkan kalian cek di sana. Nah inilah hasilnya guys, tempenya udah aku goreng semuanya dan aku sudah pindahkan ke piring saji. Gimana, gampang banget bukan cara bikinnya? Dan untuk ide jualan sudah aku siapkan kemasan dari kertas minyak. Ini aku bikin sendiri ya guys, jadi akan ku kemas dengan harga 2000 atau 3000-an, dan sudah aku siapkan juga saus cabai. Ambil beberapa pieces tempe yang tadi udah kita goreng, kemudian lanjut kita akan masukkan ke kemasan. Jangan lupa tambahkan dengan saus cabenya. Untuk banyaknya sendiri bisa disesuaikan aja dengan pesanan, dan di sini aku isi full ya. Jadi kalau diisi dengan full itu menggunakan 10 pieces ya guys. Karena dari bahan yang sangat ekonomis banget, satu kemasan ini bisa kalian jual dengan harga 2000 atau 3000 rupiah. Menurut aku dengan harga segitu untungnya juga udah banyak banget ya. Nah inilah hasilnya guys, sudah aku taruh di beberapa kemasan. Kemudian aku taruh juga di piring kecil. Dan sisanya lagi aku taruh di toples. Ini cocok banget ya untuk cemilan kalian di rumah. Rasanya bener-bener enak banget guys, bumbunya itu meresap, crunchy. Ide jualan yang satu ini pasti diserbu sama pembeli karena rasanya bener-bener mantul banget. Pokoknya recommended banget untuk ide jualan kalian. Oke guys, kita langsung ke bahan pertama, yaitu secukupnya aja kerupuk mawar. Untuk kerupuk mawarnya, cari yang warna-warni kayak gini ya guys, biar cantik. Sebelumnya aku sudah siapkan air di sebuah pan. Kemudian setelah airnya mendidih, kita akan rebus kerupuk mawarnya terlebih dahulu. Rebus menggunakan api cenderung kecil, jangan lupa ditambahkan dengan sedikit aja minyak sayur agar nggak menempel satu sama lain. Kira-kira kerupuk mawarnya udah lunak, kemudian angkat dan tiriskan. Oke, kita ke bahan berikutnya. Secukupnya aja daun bawang, kemudian setelah dicuci dengan bersih, potong kecil-kecil seperti ini ya guys. Kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan bikin bumbunya. Untuk bumbunya tuh simple banget guys. 2 buah cabai merah besar, dan cabai merahnya besar ini udah aku potong-potong kayak gini ya guys. Kemudian 6 buah cabai rawit dan juga 2 siung bawang putih. Kemudian kita akan haluskan, dan jangan lupa tambahkan garam sedikit aja ya agar mempermudah pada saat diulek.
Bagi kalian yang males ngulek, boleh kok diganti dengan blender ataupun chopper. Kalau bumbunya udah halus, kemudian siapkan penggorengan dan tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Tumis bumbu menggunakan api cenderung kecil aja agar nggak mudah gosong. Kemudian tambahkan dengan sedikit aja air. Untuk airnya aku tambahkan dari ulekan tadi ya guys. Kemudian jangan lupa untuk diaduk-aduk dengan merata. Tambahkan dengan setengah sendok teh kaldu ayam, kemudian sedikit aja penyedap rasa. Kemudian tumis kembali bumbu sampai benar-benar tanak. Selanjutnya kalau bumbunya udah tanak atau udah mateng, barulah masukkan kerupuk yang tadi udah kita rebus. Kemudian kita akan masak kembali sambil terus dibolak-balik ya guys, agar nggak gosong di bagian bawah dan matangnya pun merata. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran bumbu, nanti akan aku bantu tulis di kolom deskripsi. Jadi silakan kalian cek di sana ya. Nah, kita lanjut lagi ke masakan kita. Ini kira-kira udah mateng ya guys. Kemudian kita akan tambahkan daun bawang dan masak sampai daun bawangnya layu. Kemudian barulah matikan kompornya. Kemudian kita akan bikin untuk bahan perekatnya. Itu simple banget, yaitu 2 sendok makan tepung terigu dan juga secukupnya air. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur dengan merata. Untuk bahan berikutnya yaitu secukupnya aja kulit pangsit. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian kita kasih bahan perekat di bagian sisinya. Selanjutnya kita akan tambahkan dengan isian. Untuk isiannya sendiri cukup 2 buah kerupuk seperti ini aja ya guys. Kemudian kita akan lipat bagian sisinya. Lalu tambahkan lagi dengan bahan perekat dan kita akan lipat kembali seperti ini. Nah, hasilnya kayak gini ya guys. Gimana? Simple banget ya guys. Oke, kita akan lakukan hal yang sama sampai selesai. Jadi untuk isiannya ini cukup 2 buah kerupuk aja ya guys, karena kalau lebih dari itu hasilnya akan tebel banget atau memang dia nggak akan mateng dengan merata. Nah, inilah hasilnya guys, sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan goreng. Siapkan penggorengan, kemudian tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Kalau minyaknya udah panas, kemudian lanjut kita akan goreng. Goreng menggunakan api cenderung sedang ya, jangan lupa sesekali dibolak-balik agar nggak gosong dan juga matang dengan merata. Kalau udah berubah warna jadi kuning kecoklatan kayak gini, kemudian angkat dan tiriskan. Oke, kita akan lanjut goreng yang lainnya sampai habis. Untuk cemilan yang satu ini aku mau kasih nama pangsit seblak atau pangsit goreng seblak, atau kalian kalau mau kasih nama yang lainnya juga boleh ya. Jadi bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut goreng ya. Kalau udah matang kemudian angkat dan tiriskan. Nah, inilah hasilnya guys. Sudah aku goreng semuanya, kemudian sudah aku taruh di piring saji. Nah, untuk jualan bisa kalian kemas seperti ini ya. 1 cupnya ini bisa kalian isi dengan 2 pangsit goreng seblak. Jangan lupa tambahkan dengan saus cabai ataupun saus tomat. Tuh, tampilannya menarik banget ya guys. 1 piece-nya ini bisa kalian jual dengan harga 1000-an. Jadi kalau 1 cup itu bisa kalian jual dengan harga 2000. Atau sesuaikan aja dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Aku mau cobain bagaimana rasanya tanpa saus dulu ya. Ini tuh bener-bener enak banget guys. Aku baru pertama kali coba juga. Bener-bener gak nyangka seenak ini. Rasanya tuh crispy di luar dan juga kenyal banget di dalam. Apalagi dimakan kondisi masih anget kayak gini, bener-bener mantul. Dan kalian juga bisa lihat ini isiannya bener-bener menarik banget. Ini aku mau cobain bagaimana rasanya kalau pakai saus. Wah, kalau pakai saus ternyata ini tambah enak banget guys. Dijamin kalian gak bakal nyesel kalau cobain cemilan yang satu ini.
Oke guys, kita langsung aja ke bahannya. Dan sudah aku siapkan secukupnya aja buah nangka yang udah matang dan tentunya aku pilih yang rasanya itu manis banget. Kemudian potong buah nangka kecil-kecil seperti ini dan setelah itu kita sisihkan dulu. Kita langsung ke bahan berikutnya dan sudah aku siapkan juga satu buah mangkuk dengan berisi kurang lebih 250 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan dengan 6 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan dengan kurang lebih 50 gram kelapa parut dan kelapanya ini kita pilih yang agak muda ya guys. Jadi rasanya biar agak gurih aja gitu. Terus selanjutnya kita tambahkan dengan 2 sendok makan mentega atau margarin, 1/4 sendok teh vanili bubuk dan boleh digantikan dengan vanili cair dan 1 sendok teh garam. Setelah itu kita akan tuangkan air dan di sini penggunaan air secukupnya aja dan dituangkan secara bertahap sedikit demi sedikit. Jangan lupa sambil diaduk ya guys agar semua bahan tercampur dengan merata. Nah, kira-kira untuk adonannya seperti ini, nggak terlalu encer, nggak juga terlalu kental ya. Kemudian setelah itu barulah masukkan nangka yang tadi udah kita potong kecil-kecil. Kemudian kita akan aduk kembali. Kira-kira semua bahan sudah tercampur dengan merata. Selanjutnya sudah aku siapkan teflon. Kemudian tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Untuk penggunaan minyak sayurnya itu sedikit aja ya guys, jadi nggak perlu terlalu banyak. Lalu kita akan tuangkan adonan ke gelas takar, barulah lanjut kita akan goreng. Oh ya guys, untuk lebih jelas apa saja bahannya kemudian takaran, sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi ya, jadi silakan kalian cek di sana. Oke, kita akan lanjut dan di sini kita goreng adonannya. Jangan lupa kita rapikan bagian pinggirnya seperti ini. Goreng menggunakan api cenderung kecil aja agar nggak mudah gosong sampai adonannya ini kokoh. Nah setelah itu ini kita akan balik. Kemudian lanjut kita akan goreng kembali sampai matang. Nah kira-kira udah matang, kemudian kita akan taruh di piring saji. Lanjut kita akan goreng yang lainnya sampai selesai. Nah ini hasil gorengan kita yang kedua, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Jadi satu resep itu bisa menghasilkan 3 porsi buletan seperti ini. Kemudian lanjut kita akan potong. Nah ini hasilnya setelah aku potong. Kemudian untuk satu porsinya masih aku taruh di piring saji. Jadi ini bisa kalian jual dengan per porsi seperti ini. Satu buletan ini bisa kalian jual dengan harga 8-10 ribu rupiah. Atau kalau mau dijual per pieces bisa kalian kemas menggunakan kertas minyak yang udah kita bentuk cantik seperti ini. Bisa dijual dengan harga 2.000 per pieces atau disesuaikan aja dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya harga bahan di setiap daerah itu sangatlah berbeda. Nah inilah hasilnya guys yang sudah aku kemas menggunakan kertas minyak. Tampilannya cantik dan juga menarik bukan? Dengan dikemas seperti ini tentunya akan menarik perhatian para pembeli. Aku mau cobain bagaimana rasanya. Untuk rasanya ini benar-benar enak banget, harum dari buah nangka dan rasa gurih dari kelapa parutnya. Kalau menurut aku ini digoreng agak sedikit gosong itu akan lebih enak lagi.
Tapi kembali lagi ya ke selera masing-masing. Oke, baiklah guys, makasih ya yang sudah temenin aku bikin ide jualan unik hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video aku kali ini, sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih, bye.